Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mempelajari ilmu tentang haid adalah wajib hukumnya bagi kita semua karena berkaitan dengan keabsahan ibadah. Menanggapi berbagai macam persoalan tentang haid dan istihadah, maka perlu kita bahas yang pertama adalah cara menentukan darah haid dan istihadah yang keluar secara terus-menerus lebih dari 15 hari. Misalkan ada seorang wanita yang mempunyai kebiasaan haid 7 hari, kemudian dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka haidnya adalah dikembalikan kepada adatnya, yakni 7 hari. Hadis istihadah yang paling masyhur adalah diriwayatkan oleh Hamnah binti Jahsyin, bahwasanya Hamnah itu haidnya melebihi dari 15 hari. Kemudian sama Nabi, sudah kamu aku hitung haid sebelum kamu terkena penyakit itu, yakni dikembalikan kepada adatnya, itu namanya ruddat ilal adah. Jadi haid jika melebihi dari 15 hari maka dikembalikan kepada adat. Misal ada seseorang yang mempunyai kebiasaan haid 7 hari, misalkan Januari dan Februari itu 7 hari, kemudian di bulan selanjutnya bulan Maret, tepatnya di bulan Ramadan, dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka nanti yang dihitung haid adalah 7 hari pertama, yakni dikembalikan kepada adatnya, dan yang selebihnya adalah dihukumi istihadah. Akan tetapi dia tidak boleh mandi sebelum melewati 15 hari. Jadi mandinya tepatnya di tanggal 16, karena maksimal haid adalah 15 hari. Kemudian karena di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha sholat serta mengqadha puasa hari yang ditinggalkan selama lebih dari 7 hari tersebut. Jadi mulai tanggal 8 sampai tanggal 15, dia wajib mengqadha puasa sekaligus mengqadha sholatnya. Kemudian di tanggal 16 dia mandi dan dia berpuasa sebagaimana biasanya. Kemudian di bulan selanjutnya, di bulan April, ternyata dia masih mengeluarkan darah, maka haidnya adalah dikembalikan kepada adatnya, yakni 7 hari. Selebihnya dari 7 hari tidak perlu menunggu sampai 15 hari, dia langsung mandi dan melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pembahasan istihadah yang paling mudah untuk kita terapkan. Meskipun nanti ada yang namanya mumayyizah. Mumayyizah itu nanti mempertimbangkan kuat dan lemahnya darah, warna sifatnya darah, dan berbagai macam persyaratannya yang mungkin bagi kita akan sulit untuk menerapkannya, maka kita ikuti istihadah yang ruddat ilal adat, yakni istihadah yang dikembalikan kepada adatnya. Itu sama dengan istihadah ghairu mumayyizah. Permasalahan yang kedua yakni tentang puasanya orang yang istihadah. Jadi orang yang istihadah tetap diwajibkan berpuasa dan tidak perlu mengqadha'nya. Orang yang istihadah itu dihukumi seperti orang yang suci, dan orang yang suci ketika berpuasa maka puasanya sah. Yang terpenting ketika berpuasa bagi orang yang istihadah tidak perlu disumbat, cukup dibalut dengan menggunakan pembalut untuk meminimalisir keluarnya darah. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni tentang wudhunya orang yang istihadah. Jadi wudhunya orang yang istihadah itu bisa dipakai untuk 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Boleh berjamaah karena bagi orang yang istihadah setelah wudhu kemudian dia menutup aurat dan menanti jamaah itu termasuk kemaslahatan di dalam sholat. Andaikan dia menanti jamaah kemudian darahnya menetes, maka tidak dipermasalahkan. Yang terpenting dia sudah menyumbat dengan semisal kapas dan sejenisnya, atau hanya dibalut dengan menggunakan pembalut untuk meminimalisir keluarnya darah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.